sangat kecewa, apalagi Niki kecewa kan. Niki itu kecewanya itu udah luar biasa. Satu kecewanya itu karena menjadi underestimate, membuat ketidakpercayaan kepada lembaga lagi. Kan wajar, saya katakan wajar kalau kemudian kita menjadi tidak percaya lagi dengan lembaga BPOM ini yang seharusnya seperti yang dia katakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman media. Terima kasih saya sampaikan bahwa sampai hari ini teman-teman media masih terus untuk memantau proses hukum ini. Dan memang berapa hari ini kami melihat ya ada rilis atau pernyataan di media yang disampaikan oleh Kepala BPOM langsung ya, di mana dalam kesempatan itu Kepala BPOM mengatakan bahwa intinya begini, tidak akan menghadiri atau tidak mau mengirimkan atau mengutus ahli dari BPOM kan, dengan alasan bahwa surat yang tadi dipertanyakan itu adalah terkait dengan individu ya. Saya pikir itu adalah pernyataan yang keliru dari BPOM karena dia tidak memahami kedudukan kami ya sebagai seorang advokat yang dilindungi oleh undang-undang. Advokat itu mempunyai tugas dan tanggung jawab ya dalam pembelaan kliennya, itu termaksud meminta dokumen, meminta berkas-berkas dan atau saksi atau ahli itu untuk kepentingan pembelaan hukum ya. Kepentingan siapa yang kami bela? Kepentingan dari klien kami, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Nah, Undang-Undang Advokat itu menegaskan, kalau saya nggak salah ingat itu di pasal 5 atau pasal 6 saya lupa, bahwa advokat itu setara kedudukannya dengan aparat hukum lainnya. Artinya apa? Advokat itu juga sebagai penegak hukum yang sama di mata hukum seperti jaksa dan hakim. Sehingga kalau kemudian Kepala BPOM menyatakan bahwa ini adalah surat pribadi gitu kan, itu keliru, salah total gitu. Kami ini bernaung di bawah sebuah lembaga advokat yang namanya Pradi yang diketuai oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Jelas kami punya lembaga. Kalau berbicara lembaga ya yang dia mau, kami lembaga advokat punya hak ya untuk meminta kepada perangkat negara manapun, lembaga negara manapun yang ada di Republik ini ya, untuk bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Di beberapa waktu sebelumnya ya, Kepala BPOM itu pernah memberikan pernyataan juga bahwa dia akan bersedia hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat per individu ya. Masyarakat yang dimaksud adalah orang pribadi, kelompok organisasi kemasyarakatan atau lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan undang-undang ya. Artinya apa? Artinya kami di sini punya kesetaraan dan berhak untuk meminta kepada BPOM terkait dengan ini. Sebenarnya kan simpel itu, tujuan kami untuk meminta kehadiran daripada BPOM itu adalah karena di dalam berkas perkara sebelumnya
sudah terdapat ahli dari Depok yang pernah diperiksa di tingkat penyidikan oleh polisi, kemudian oleh jaksa penuntut umum di tingkat penuntutan. Nah, keterangan itu kemudian kami mau mengkonfirmasi di pengadilan, ya kan? Karena di dalam keterangan yang ada di BAP itu, yang menurut kami di situ terdapat beberapa pernyataan yang kontradiktif. Misalnya, kita tahu bahwa perkaranya Nikita ini adalah perkara terkait dengan adanya skincare yang bermasalah, ya. Nah, itu sudah diungkap di persidangan, memang tidak terdaftar di BPOM, gitu kan. Nah, tapi kemudian di dalam berkas perkara ahli itu tidak berbicara soal ini. Kenapa tidak berbicara soal booster glowing cell ini atau glowing booster cell ini? Nah, seharusnya ini kan yang menjadi permasalahan kan di sini. Tapi kenapa oleh ahli itu bicaranya produk yang lain milik Glavitsya RMA Group itu? Nah, inilah yang kemudian memicu Nikita, ya, untuk supaya ahli itu harus dihadirkan. Tujuannya sebenarnya kan sangat sederhana, tidak ada maksud apa-apa sebenarnya gitu. Kenapa sih harus takut gitu kan menghadirkan ahli ke sini dengan alasan yang tidak masuk akal lagi menurut kami. Dengan alasan bahwa ini permintaan individu. Ini kan saya bilang tidak paham gitu. Sehingga akhirnya apa? Menyesatkan publik jadinya gitu, menyesatkan masyarakat. Kan kalau dia datang saja, dia utus orang untuk bersaksi menjadi ahli di bidang BPOM ini kan lebih baik terbuka gitu kan, masyarakat itu akan memberikan penilaian tersendiri. Publik tentu akan menilai, oh ternyata dengan kehadiran BPOM semakin membuat terang persoalan ini, ya kan. Oh ternyata dengan ketidakhadiran BPOM semakin menjadi sebuah tanda tanya besar gitu kan. Kan itu persoalannya, di mana orang mau mencari keadilan, ya, melalui siapa? Ya siapa lagi orang yang berhak melegitimasi soal adanya produk itu tadi selain daripada orang yang berhak adalah BPOM sendiri. Nah, sehingga dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa tidak akan menghadirkan atau tidak mau, itu kan menjadi sebuah pernyataan yang menjadi tanda tanya besar. Apa BPOM tidak mau hadir di persidangan Nikita Mirzani? Tapi kenapa di berkas perkara ada keterangannya? Itu yang mau dikonfirmasi kebenarannya langsung di hadapan persidangan, ya kan. Nah, terus yang kemudian yang kedua, ini memang kami berpendapat begini. Kami kan berkirim surat resmi kepada BPOM, ya kan. Ada tanda terimanya, ada suratnya kita kirimkan. Nah, surat kami belum dibalas secara resmi, tapi kok malah bikin rilis, bikin pernyataan di media, ya kan. Kalau memang tidak mau datang, balas dulu dong surat kami, kan kira-kira begitu. Kalau sudah dibalas, apa sih yang menjadi kendala gitu kan? Oh, yang menjadi kendala karena katakan dia mau beralasan bahwa itu adalah pribadi. Kita kan bisa sharing. Oh salah Pak, Bapak salah pemahaman. Kalau Bapak bilang kami pribadi, Bapak salah pemahaman. Bapak keliru memahami kedudukan kami di sini. Kami ini adalah sama seperti hakim. Permintaan hakim dan permintaan jaksa sama seperti apa yang kami mintakan juga, karena itu adalah perintah undang-undang. Cuman bedanya kalau di kejaksaan itu memanggil, kalau di pengadilan itu memerintahkan, menetapkan dengan penetapan. Kalau di kami itu permintaan. Cuman di situ doang bedanya, nggak ada yang lain. Tapi substansinya sama, adalah tujuannya untuk mendatangkan orang yang punya keahlian di bidang tertentu itu, menjelaskan soal
bagaimana produk ini bisa beredar di masyarakat gitu kan, bagaimana produk ini bisa lolos gitu kan, apa terdaftarnya, proses pendaftaran dan lain sebagainya, macam verifikasinya itu seperti apa. Itu cuman sekedar itu saja, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kan dengan adanya pernyataan begini kan mengundang kontroversi juga kan jadinya gitu, sehingga patut kita berandai-andai ada apa gitu. Kenapa BPOM tidak mau datang? Padahal permasalahannya sangat simpel, tidak ada persoalan yang akan misalnya kalau dia datang kita akan marah-marah, kita akan mencaci, memaki dan lain sebagainya, tidak mungkin. Itu persidangan itu forum intelektual. Persidangan itu adalah forum untuk mencari kebenaran. Saya bilang mencari kebenaran, tapi kita harus, pidana itu memang prinsipnya adalah mencari kebenaran material. Tapi dia harus dicari kebenaran material itu dibingkai dalam hukum formil. Itu prinsip dari hukum pidana. Kan formilnya masuk nggak gitu kan? Kalau formilnya cacat, terus kita ngapain bicara soal material? Kira-kira begitu. Nah ini formilnya ini kan sudah kita temui. Kita bersurat, kita meminta kepada Kepala BPOM untuk mengutus orang atau menghadirkan siapa di luar dari Dewi Nurjana, kalau saya nggak salah ingat adanya itu. Terserah, bukan Dewi Nurjana pun nggak apa-apa, tapi adalah orang yang ahli di bidang skincare itu, menjelaskan bagaimana proses sebenarnya terkait dengan pendaftaran produk ini, gitu kan. Nah sehingga produk ini kenapa kemudian bisa beredar di luas di masyarakat tanpa ada pengawasan dari BPOM. Kira-kira begitu. Bang, ada kekecewaan nggak dari abang sendiri ketika BPOM menolak hadir, Bang? Sangat kecewa, apalagi Niki kecewa kan. Niki itu kecewanya itu udah luar biasa. Satu kecewanya itu karena menjadi underestimate, membuat ketidakpercayaan kepada lembaga lagi kan. Wajar, saya katakan wajar kalau kemudian kita menjadi tidak percaya lagi dengan lembaga BPOM ini, yang seharusnya seperti yang dia katakan beberapa waktu lalu, bahwa dia akan siap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjelaskan terkait dengan semua persoalan, bukan hanya persoalan ini, persoalan apapun berkaitan dengan itu, berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. BPOM berjanji akan datang di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, ya. Nah, tapi kemudian saat ini pernyataannya kontradiktif, ya kan, berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya yang tadinya dia bilang siap menghadirkan atau siap hadir di tengah-tengah masyarakat. Sekarang kok kasusnya nih dia kok nggak mau datang. Apa masalahnya? Apa yang menjadi kendala atau sebuah proses di dalam menghadirkan itu? Kendalanya di dalam mau mengirimkan orang ini apa sih sebenarnya gitu? Kami juga nggak tahu gitu kan. Ya memang punya hak mereka punya hak untuk menyampaikan hal-hal yang seperti itu. Tapi dalam konteks ini ya itu wajib sebenarnya mereka menghadirkan itu. Apalagi ahli dari BPOM itu sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seterusnya gitu kira-kira. Bang, ketika kecewa ada upaya hukum nggak sih kalau dihukum sendiri ketika instansi menolak yang abang bilang sejajar dengan pengacara dan DPU segala macam, para penegak hukum? Ya memang kami kan saya sampaikan tadi bahwa jaksa, polisi, hakim itu adalah kedudukannya setara di mata hukum.
kami advokat juga adalah aparat penegak hukum yang bertindak berdasarkan undang-undang advokat. Mahkamah Agung, pengadilan bertindak dalam hal ini hakim dilindungi oleh undang-undang Mahkamah Agung atau undang-undang kekuasaan kehakiman. Begitupun jaksa juga bertindak di atas undang-undang kejaksaan. Kami pun sama bertindak atas dasar undang-undang advokat, ya kan? Nah, berkaitan dengan tadi soal upaya hukum, kemungkinan besar akan ada upaya hukum yang akan kami ambil langkah hukum, ya, karena tadi itu kekecewaan kita itu sudah sangat besar. Langkah hukum yang akan diambil itu ya sesuai dengan konstitusional negara kita, ya pasti ada. Misalnya nanti akan melakukan somasi misalnya begitu ya, terkait dengan itu kan. Terus kemudian bahkan misalnya bisa berujung pada gugatan juga bisa. Itu semua membuka kemungkinan untuk melakukan upaya hukum sepanjang upaya hukum itu adalah yang diatur dalam undang-undang. Tidak ada yang dilanggar oleh Nikita Mirzani, tidak ada yang dilanggar oleh Nikita Mirzani juga dalam hal menggunakan hak hukumnya. Dia kan punya hak hukum, negara memberikan hak pada dia untuk soal dia mau menggunakan haknya atau tidak nanti Nikita tergantung Nikita, begitu. Tapi kemungkinan besar akan ada upaya hukum kepada BPOM ini, gitu. Tapi Nikita sendiri sudah mengetahui atau gimana? Sikap dari kita menjadi reaksi, respon? Oh iya, justru reaksi yang keras itu datang dari Nikita. Seandainya Nikita ini tidak ditahan, mungkin saya yakin teman-teman media pasti dia sendiri yang ngomong ke media nanti soal reaksinya bagaimana, ya kan? Nah, dia reaksinya bagaimana? Pasti dia akan meledak-meledak juga gitu. Seandainya tidak ditahan, cuma kan sekarang dia di posisi ditahan, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana dengan setelah dapat itu kita punya reaksi lebih atau tidak? Dia bukan reaksi lebih, tapi reaksinya itu adalah sudah sesuai dengan hukum. Tadi kekecewaan dia saya sampaikan, kita itu kecewa, sangat besar kecewanya dia. Kenapa sih dia bilang, Bang, kenapa sih Bang BPOM tidak mau hadir? Ya kan, saya juga bingung jawabnya. Ya kan, dia bilang gitu. Padahal kan kita cuma mau minta keterangannya dia, ya kan, penjelasannya BPOM, ya kan. Nah, ini kita sendiri sekarang menjadi tidak percaya lagi terhadap lembaga itu kan, apalagi ini kasus langsung bersentuhan dengan dia kan, persoalan ini. Nah, disitulah saya bilang, saya juga masih sebenarnya kami masih mengharapkan juga ya kehadiran dari BPOM. Masih ada waktu juga kok. Masih ada waktu. Mungkin pernyataan ini sebagai sikap yang terlalu berlebihan ya, pernyataan dari BPOM ini sikap yang terlalu berlebihan, terlalu terburu-buru disampaikan, ya kan? Jadi jangan kemudian nanti ini dianggap seolah-olah Nikita ini adalah musuh dari BPOM. Ya, justru Nikita ini menginginkan ya sebuah kerjasama yang bagus. Kerjasama yang bagus dalam arti apa? Sampaikan yang sebenarnya gitu. Sampaikan kalau ini bermasalah apa gitu kan, kenapa kok ini bermasalah tapi kok bisa beredar, kan begitu. Artinya harus mensinergikan apa yang sudah diutarakan BPOM di BAP tersebut. Iya, makanya itu menyelaraskan kan? Menyelaraskan kan. Tujuan dari persidangan itu yang tadi saya sampaikan, mengetahui, ingin menguji apakah sebuah kebenaran, apakah sebuah keterangan yang ada di BAP itu adalah benar-benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya. KUHP kan menjelaskan itu juga. Keterangan ahli adalah yang dapat diambil sebagai keterangan ahli adalah yang disampaikan di persidangan, bukan yang ada di BAP. Itu KUHP yang berbicara. Nah, lalu bagaimana dasarnya kita mau mengambil benar atau tidak persoalan ini? Sementara KUHP sendiri sudah menegaskan bahwa sebuah keterangan ahli itu harus disampaikan di persidangan. Gitu. Nah, pertanyaan seriusnya,
bagaimana mempertanggungjawabkan dokumen yang sudah pernah ada di proses penyidikan ini. Itu sebenarnya kan simpel kan, kalau kita lihat kasus ini simpel. Anda datang, Anda memberikan keterangan Anda, apapun yang Anda berikan keterangan di pengadilan sesuai dengan keahlian Anda, ya sudah, setelah itu pulang, beres, selesai, nggak ada persoalan, ya kan. Tapi ini malah justru memicu dengan adanya statement begitu, justru malah memicu Nikita Mirzani menjadi bereaksi gitu.